Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Masih dalam lanjutan pembahasan bedah modul web programming 2. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 6 ya, atau studi kasus pustaka booking. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Saya akan merangkumnya ya. Kira-kira kita akan membahas setting base URL, membuat database ya untuk persiapan database pustaka booking. Kemudian koneksi ke database, kemudian kita akan membuat model untuk model user dan model buku ya. Di situ ada script create, read, update, delete. Kemudian saya juga akan men-share gambar-gambar yang dibutuhkan untuk gambar buku di tabel buku. Nih alamatnya saya akan share juga di deskripsi dari video YouTube ini ya. Oke, kita langsung aja. Pustaka booking ini berkelanjutan ya dari pertemuan 6 kemudian lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi tidak satu pertemuan selesai, tapi ini berkelanjutan hingga nanti masuk ke web programming 3 di semester depan ya. Kalau web programming 2 kita masih membahas tentang back end engineer aja, back end programming ya. Kalau misalkan yang web programming 3 itu membahas tentang front end-nya. Oke, kita akan membahas ini nih ya, masalah create, read, update, delete di halaman administrator. Jadi intinya adalah halaman administrator untuk web programming 2 ya. Oke, terus kita lanjut turun ke bawah aja. Di sini adalah analisa kebutuhan user ya. Sebagian ada dibahas di web programming 2, tapi sebagian itu masuk ke pembahasan web programming 3 ya. Jadi tidak semua yang di kebutuhan yang ada di sini di modul bab 6 ini itu ada di modul web programming 2 ya, karena sebagian ini adanya di web programming 3, dibahasnya nanti di web programming 3. Seperti seorang admin dapat melihat data booking. Nah, ini kan ada di proses end user ya atau front end. Ini nanti adanya di web programming 3 dibahasnya ya. Tidak semuanya dibahas di modul ini ya. Ini data-data analisa kebutuhan, tapi sebagian yang berhubungan dengan administrator itu akan dibahas di modul ini. Oke, kita lanjut aja. Itu kebutuhan sistem juga ada di sini ya. Sistem akan menghapus, misalkan contoh ya, sistem akan menghapus secara otomatis data booking yang sudah lewat. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan front end ya. Ketika ada user atau member yang booking tapi tidak ada aktivitas setelah 1x24 jam, maka sistem akan menghapus secara otomatis. Ini adanya di web programming 3 ya. Jangan khawatir, web programming 3 sudah saya bahas tuntas juga di channel ini. Jadi kalau misalkan kamu mengikuti bedah modul web programming 2 ya, itu ikuti saja terus sampai selesai finishing. Itu ada di web programming 3 juga sudah saya bahas lengkap ya. Jadi jangan khawatir tidak tahu informasi seputar web programming 2 dan web programming 3 modulnya ya. Tapi kita bahas dulu web programming 2 tentang back end programming ya. Kemudian kita akan bahas pertama kali adalah setting base URL pada file config. Kemudian kita juga akan menyeting autoload ya. Nah, ini autoload ya. Oke, sekarang kita masuk ke sintaks dulu. Ini yang pertama kali adalah setting base URL. Ini base URL-nya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah nih, jadi sepertinya tidak usah dijabarkan lagi. Ini ya, setting base URL. Kemudian autoload ada beberapa penambahan di sini. Kita lihat di sini autoload pada libraries ya, libraries. Ya, kita lihat nih libraries. Nah, ini. Sebelumnya kan kita belajar form validation ya di pertemuan 5 ya. Nah, sekarang ada beberapa penambahan, yaitu session untuk session pada user ketika sudah masuk ke halaman administrator dan database nih. Berarti kita tambahkan nih ya, yang tadinya cuma seperti ini, kita tambahkan nih. Saya sudah buat catatan menggunakan session dan database. Ya, kita lihat. Ya, kita tambahkan di sebelah kanannya. Jadi librariesnya, library yang dipakai form validation, session, dan database ya, itu autoload. Kalau config tadi baru di base URL. Kemudian sekarang helper kita setting juga. Helper ada di autoload ya.
Ini helper. Kalau helper juga ini udah kita setting nih, kita ikutin apa nama defaultnya URL dan file URL kan. Karena kita menggunakan apa? Karena kita menggunakan base URL, jadi helpernya untuk URL juga harus diaktifkan ya, karena kan tadi setting base URL kan yang ini ya, maka autoload helper untuk URL diaktifkan juga di sini. Sekalian aja ditambahin file ya, ini kan defaultnya. Oke, ini juga udah, ini jangan sampai lupa di setting. Terus sekarang kita akan masuk ke database. Ini ya, database. Silakan buat database baru namanya pustaka. Di dalam pustaka ya. Di dalam pustaka akan ada tabel, yang pertama kali kita buat adalah tabel user. Oke, tabel user ini ya. Saya tidak menjabarkan lagi bagaimana cara membuat tabel baru ya. Silakan buat database dan tabel namanya user, ID, auto increment dan primary key. Di sini ada atribut-atribut ya, atau field, nama, email, image, password, tanggal input dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tabel role atau hak akses, ada ID dan role. Kita cek di database, ini role. Nah, ini ya role. Strukturnya kita lihat nih, di sini ada ID, integer, kemudian auto increment ya, secara otomatis akan bertambah ketika ada insert data baru. Role-nya seperti ini. Kemudian kita lihat dia diminta untuk membuatkan insert data baru. 1 administrator, 2 member. Ini ada sedikit typo di sini ya. Kita coba di insert, nanti di insert, jangan lupa di insert, kemudian diklik browse. Setelah di insert, ini hasil jadinya ya, ada 2 data. Kemudian selanjutnya apa nih, kategori. Oke, untuk kategori ini ada sedikit miss ya, di data isian sama tabel itu agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat di sini kan ID underscore kategori ya, nama underscore kategori, tetapi di tabel isian itu hanya ID dan kategori aja. Nah, saya pakainya yang bawah ya, ID dan kategori aja, jadi ini diabaikan nih. Oke, ID dan kategori aja, karena nanti di model user yang kita pakai justru atribut ini, ID dan kategori, bukan ID underscore kategori dan nama underscore kategori ya. Saya menggunakan ini aja, mengikuti dari script codingan di model user yang dibahas di pertemuan ini juga. Jadi di kategori buat tabel baru ya, namanya kategori, kemudian atributnya ada 2, ID dan kategori. Ini kita pakai defaultnya aja, integer 11 ya, dan di auto increment, kemudian kategori ini, kemudian langsung diisikan data, di insert data ya. Ini isinya nih, komputer, bahasa, sains, hobi, dan selanjutnya. Ini bisa diikuti di modul ya, di kategori ini ya, 9 sampai komik ya. Oke, saya dewasa dan kids, saya tambahkan nih dewasa 10 dan kids ya. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada tabel buku. Oke, ini tabel buku ya, ada 11 apa namanya atribut. Kita lihat tabel buku ini, kita lihat nih tabel buku structure nih ada 11 ya. Ada ID, ini auto increment juga, integer, judul buku, dan selanjutnya sampai ke image. Ini ya judul buku. Kemudian dia diminta untuk insert data. Ini kan insert data nih, statistika, mudah belajar komputer, dan selanjutnya. Saya juga udah menginsert data. Ketika udah jadi hasilnya seperti ini, kan browse. Nah, kalau kita perhatikan di sini di modul itu ada image ya, image kan. Nah, kalau misalkan kamu belum dapat image-nya, saya sudah share di sini nih, dan ada di deskripsi video juga. Silahkan di download nih, image-nya ada di sini ya. Kamu klik aja linknya, kemudian jangan lupa nanti di htdocs pustaka booking pada folder assets ya. Sebelumnya kan kita sudah buat nih folder namanya CSS ya, masih ingat nggak yang pertemuan 5 kalau nggak salah ya, style buku. Nah, sekarang coba pada folder assets buat folder yang sudah di-download dari sini, yang sudah di-download di sini ya. Silakan letakkan di sini image img ya, kemudian upload. Nah, ini folder gambar, file gambar nih.
yang dibutuhkan di web programming 2. Nih kamu harus dapat kalau misalkan mau mengikuti panduan ini ya, panduan nomor 1 bukunya ini, nomor 2 bukunya ini. Kalau ingin mengikuti modul ini maka gambar-gambarnya harus sesuai ya, yang ini. Silahkan di download di sini, linknya nanti saya kasih di deskripsi video ya. Ya, silahkan di download, kemudian pastikan nanti saya ulangi lagi, taruh di dalam pustaka booking, terus assets, di dalam assets taruh di sini img, image, upload. Nah ini adalah foldernya. Oke. Terus sekarang kita membuat koneksi database. Setelah database jadi, ini kan database jadi nih, ada 4 tabel ya, buku, kategori, role, dan user. Kita koneksi database sekarang. Kalau tadi kita buka config dan autoload, sekarang kita buka yang namanya database. Ini ada di config, kemudian database ya. Kita lihat database yang disetting apa. Karena kita sudah bermain di database, maka kita harus menyeting yang namanya settingan untuk database. Nama databasenya apa? Pustaka ya. Kemudian username ini pada server webnya, pada localhost ini username-nya ada nggak? Username-nya misalkan root ya. Terus passwordnya ada nggak ketika instalasi? Kalau misalkan dikasih password ya berarti pakai passwordnya misalkan ABC gitu ya. Tapi kalau nggak ada password ya kosongin aja ya. Misalkan nggak pernah setting apapun tentang password di server lokalnya atau di SAM-nya, di phpMyAdmin-nya, berarti langsung aja dikosongin seperti ini. Ya, saya asumsikan bahwa semua sudah paham localhost phpMyAdmin ya. Ini adalah untuk untuk kita membuat database-nya, toolsnya di sini di localhost phpMyAdmin. Ya, dengan syarat SAM-nya sudah terinstall gitu ya. Oke, terus turun ke bawah, ini setting database ya. Tuh ya, di setting database kita akan membuat model. Ada 2 model yang dibuat, yaitu model user dan model buku. Ini scriptnya ya, model user, ini script model buku. Oke, turun ke bawah, selesai ya. Tuh, dan setting terakhir adalah autoload di model. Oke, sekarang kita akan buat model user dan model buku. Itu ada di folder model. Di model ya, di model. Buat folder baru namanya model user dan model buku. Ingat penamaannya. Karena ini adalah nama kelas, maka huruf pertamanya besar. Ini ya, model user. Seperti ini. Ikuti aja dulu ya. Karena kalau misalkan kita salah mengetik ya, huruf kecil huruf besar, itu biasanya agak sulit untuk tracing troubleshooting yang ketika ada error yang terjadi ya. Oke, ini model user, ini yang berhubungan dengan pengelolaan data. Ini simpan data itu ya, simpan data. Ini menggunakan pengiriman parsing data nih, variabelnya menggunakan variabel data, biasanya bersifat array ya, karena yang dikirimkan secara berkelompok langsung. Kemudian ini menggunakan insert kalau simpan data. Kalau cek data ini yang berhubungan dengan yang sedang login. Ketika kita login, masukkan username dan password ini ya. Ini nama tabel ya, user. Ini harus sama dengan yang ada di database ini. Lihat, user. Kemudian ini user. Ini adalah tabel. Kalau yang ini adalah variabel untuk parsing data. Kalau misalkan ini where ya, ketika where ini ada kondisinya ya, maka nanti dia akan mengecek nih berdasarkan tabel user yang ada di tabel user ini isinya apa aja, dia akan cek datanya. Kalau get user where ya, ini juga hampir sama berdasarkan dengan parsing data yang dikirim ya. Ini parsingnya, datanya apa yang yang dikondisikan. Maka dia akan mengambil data berdasarkan parsing data yang dikirim. Kemudian check user access. Kalau ini sih check user access, ini saya agak ragu di sini ya, check user access, karena kita nggak punya tabel akses menu ya. Sepertinya ini tidak terpakai nih sepertinya ya, tapi untuk sementara dibiarkan saja ada dulu ya. Nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya tidak butuh ya, berarti ini nggak harus ada nih yang ini, khusus yang ini, karena kita di database juga nggak ada nih tabel akses menu. Jadi saya pikir check user access ini mungkin tidak butuh ya, karena di sini kita ada yang namanya check
data atau get user where. Ini mungkin dibutuhkan ketika validasi pengecekan yang sedang login, yang akan login itu siapa. Terus get user limit ini yang berhubungan dengan member atau anggota ya. Jadi nanti dibatasi kalau misalkan function ini dipakai ya, maka nanti yang bisa akses terhadap pustaka booking hanya 10 user ya. Ini nanti kita akan coba semua function yang ada di model user ini akan tercek jika kita sudah menyelesaikan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini nggak bisa dijalanin dulu sekarang ya, ini hanya pembuatan script dulu ya, atau function dulu. Ini model user. Kemudian model buku, kita lihat model buku di sini ada get buku untuk menampilkan data ya, menggunakan perintah get. Kalau buku where ini jika ada kondisi yang dikirimkan berdasarkan ID atau nama buku atau apapun itu ya, maka yang akan ditampilkan adalah berdasarkan kondisi itu ya. Kemudian simpan buku ini menggunakan insert untuk menyimpan buku, update buku untuk memperbaharui buku ya. Kalau update itu berdasarkan kondisi, jika ini pengiriman datanya itu berdasarkan apa, jika ID-nya sama dengan 3 maka yang dirubah adalah ID 3 aja. Dan pengiriman datanya itu apa yang mau dirubah, misalkan judul bukunya yang mau dirubah ya. Ini biasanya kan variabel array nih ya kan, ini parsing data nih, ini adalah parameter nih ya kan, masih ingat. Kemudian hapus buku ini menggunakan delete. Terus ada lagi function namanya total, ini belum bisa kita gunakan sebelum kita pakai dan kita panggil di form atau di controller ya. Ini untuk menjumlahkan select sum dari field yang ditunjuk ya nanti ya ketika dipanggil di suatu view ya. Ini ada kondisi n, jadi salah satu harus benar, dua-duanya harus benar, maka nanti akan terpanggil nih di sini ya kondisinya. Kalau misalkan tidak salah satu aja salah ya, maka kondisi dan ini tidak terpenuhi ya, alias false. Ini nanti kita akan cek troubleshootingnya atau pengujiannya ketika dipanggil ya. Kita agak sulit untuk membuktikan ini tuh runningnya seperti apa, karena harus dibuktikan dengan pemanggilan functionnya tentu saja ya. Kemudian ini yang berhubungan dengan kategori, ada get, kategori where, simpan kategori where ini ketika mengambil data juga dengan kondisi tertentu, hanya menampilkan data yang judul bukunya Conan aja, detektif Conan ya. Jadi menggunakan function kategori where, contoh ya itu mah. Ada simpan, ada hapus, ada update kategori ya, kemudian join kategori untuk menampilkan data. Ini yang tadi saya bilang ya, di modul itu kategori ini kita lihat di sini berdasarkan apa, ID dan kategori. Di sini ya kita lihat select from buku ya, yang diambil adalah ID kategori pada tabel buku dan kategori alias nama kategori pada tabel kategori, digabungkan dengan kondisi ID kategorinya sama dengan ID kategori pada tabel buku. ID pada tabel kategori sama dengan ID kategori pada tabel buku. Jadi yang akan tampil adalah berdasarkan jenis. Jadi nanti di webnya itu ya, ketika sudah jadi, maka nanti buku-buku tidak ditampilkan keseluruhan semua ya, tapi bisa ditampilkan berdasarkan kategori-kategori yang ada atau kategori yang ada di tabel kategori. Kita lihat tabel kategori ini ya, ada komputer, bahasa, sains ya, hobi. Dari kategori ini bukunya banyak masing-masing. Contohnya misalkan ini ya, kita lihat di sini ID kategori 1 aja ada 1, 2, 3 dan selanjutnya. Contoh ya, ini hanya contoh. Oke, itu kemudian kita akan mencoba menyeting lagi auto load model, namanya model user dan model buku. Berarti kita buka lagi auto load, ini terakhir settingannya untuk persiapan pustaka booking. Paling bawah dia namanya model user dan
model buku. Ini di auto load, berarti ketika ada suatu controller atau function pemanggilan dari model user dan model buku, berarti nanti secara otomatis file ini kepanggil ya, bisa di running ya. Nih file ini, function-function yang ada di sini bisa kepanggil secara otomatis gitu ya, karena kita sudah mengautoloadkan model user dan model buku. Ini tambahkan ya, awalnya kan nggak ada nih, kosong, tambahkan model user dan model buku. Jadi di pertemuan 6 ini kalau kita running itu akan error localhost. Jadi jangan takut misalkan, lah kok jadi error nih seperti ini. Error gimana Pak, tadinya running sekarang error ya, karena model bukunya sudah terbentuk di autoload ini, model user dan model buku ya. Ini pertemuan 6 tidak bisa di running sebelum pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah diketik skripnya ya. Jadi pertemuan 6 adalah pertemuan awal saja, persiapan awal pembuatan model ya, pembuatan model, pembuatan database, setting base URL, dan setting yang lainnya, helper, kemudian autoload ya kan. Ini hanya persiapan awal, tidak ada yang bisa di running di sini di pertemuan 6. Oke, kalaupun kita running ya error kayak gini nih. Kalau nggak mau error Pak, saya mau kayak kemarin lagi ya kan, misalkan ya udah berarti autoloadnya dinonaktifkan aja seperti ini. Autoload dinonaktifkan untuk model, kemudian ya kita bisa ini lagi, kita bisa running lagi yang mata kuliah. Masih ingat di pertemuan 5 ya kan, pertemuan 5 kan. Kalau mau running seperti ini ya ininya di nonaktifkan. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke pertemuan 6 ya ini harus diaktifkan, tapi dengan resiko, karena pertemuan 6 itu hanya awal, tidak ada yang bisa di running di sini, error. Jadi memang seperti ini ya, bukan karena error programnya nggak running ya, memang nggak running ya, cuma ya ini belum selesai. Jadi pertemuan 6 itu berkelanjutan sampai ke pertemuan selanjutnya ya. Itulah pembahasan tentang pertemuan 6 atau persiapan pembuatan project pustaka booking ya, yang akan berlanjut ke web programming 3. Web programming 3 pembahasannya sudah saya bahas tuntas di channel ini juga, jadi kamu jangan khawatir mencari materi ya. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi pertemuan 6. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pustaka booking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.